Mau tahu rahasia besar di balik Sumpah Pemuda? Pertama, Sumpah Pemuda itu hoax. Kaget kan? Ya. Jadi maksudnya gini, Sumpah Pemuda itu hoax jika dikatakan terjadi pada 28 Oktober 1928. Sorry ya, bukannya saya ini sedang mencoba merusak kebahagiaan kita yang merayakan Sumpah Pemuda pada hari ini. Tapi maksud saya, jika kita mengacu pada 28 Oktober 1928, yang mana peristiwa yang terjadi pada saat itu disebut sebagai Kongres Pemuda Kedua, istilah Sumpah Pemuda itu tidak pernah dikenal. Maksudnya apa? Pada saat Kongres Pemuda II itu diselenggarakan, tidak ada satupun anggota Kongres tersebut yang menyebut-nyebut tentang istilah Sumpah Pemuda. Tidak ada satupun putra-putri Indonesia yang berdiri dan berikrar Sumpah Pemuda. Enggak seperti itu. Sebaliknya, itu semua disebut sebagai putusan Kongres Pemuda Kedua, yaitu Bertanah Air 1, Berbangsa 1, dan Berbahasa Persatuan Indonesia. Kalau begitu, istilah Sumpah Pemuda ini munculnya dari mana sih? Nah, ternyata istilah Sumpah Pemuda ini baru muncul beberapa dekade kemudian, tepatnya di awal tahun 50-an. Ya, pada saat itu kan ketika Republik Indonesia usianya masih sangat muda, itu kan sudah muncul separatis ya. Presiden Soekarno merespon peristiwa tersebut dengan istilah penyimpangan terhadap Sumpah 1928. Nah, lalu diperkuat lagi pada peringatan tepat 30 tahun peristiwa 1928, tepatnya pada tahun 1958, di mana beliau mengatakan kurang lebih ya, hanya penyeleweng-penyeleweng dan pengkhianat bangsa yang tidak mau hadir dalam peringatan Sumpah Pemuda ini. Semua dari kita yang hadir pada hari ini, bahkan seluruh lapisan rakyat merasa berbahagia terhadap peringatan Sumpah Pemuda yang ke-30 tahun ini. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa istilah Sumpah Pemuda itu ternyata dipopulerkan tidak lain dan tidak bukan oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Seorang filosofer yang sangat jago dengan berbagai jargon nasionalisme. Nah, makanya kalau kita melihat pada perayaan-perayaan Sumpah Pemuda yang terjadi di zaman kita ini, di mana para peserta mencoba menirukan apa yang terjadi di tahun 1928 dengan mengatakan Sumpah Pemuda, ya sebetulnya nggak seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa sih, sepanjang itu tidak selesai hanya pada seremonial saja, melainkan kita bisa memahami makna di balik peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Artinya apa? Berarti istilah Sumpah Pemuda itu bukanlah fakta sejarah. Makanya tadi di awal saya sebut sebagai hoax. Makanya ojo nesu dhisik, ditonton dulu videonya. Ya, jadi ini istilah Sumpah Pemuda itu sebetulnya hanya sebagai simbol saja atau sebagai mitos peneguh. Ya, jadi saya mengutip dari pernyataan teman lama saya, Bang Cici Rizal yang juga seorang sejarawan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rahasia besar kedua di balik Sumpah Pemuda. Teman-teman sadar nggak bahwa sebelum tahun 1928 yang namanya bangsa Indonesia itu tidak pernah ada. Ya, meskipun istilah Indonesia memang sudah pernah muncul beberapa kali ya, tapi itu tidak pernah disepakati secara resmi dan tidak beredar secara luas. Maka itu artinya jika memang kesepakatan tentang satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, itu terlahir di 28 Oktober 1928, salah nggak kalau kita sekarang memandang peristiwa Sumpah Pemuda itu sebagai momentum lahirnya bangsa Indonesia? Karena sebelum 1928 itu nggak ada yang namanya orang Indonesia. Yang ada adalah orang Jawa, Sunda, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Dan hebatnya lagi ya, putra-putri yang ngumpul itu, yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai bangsa Indonesia, mereka berani berstatement tentang satu bangsa Indonesia. Padahal negara kan belum punya, ya kan? Negara Indonesia itu belum ada. Pada saat itu kan kita masih berada di bawah koloni pemerintah Hindia Belanda, ya kan? Baru 17 tahun kemudian berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang ini sekaligus menjadi sebuah fakta unik, di mana Indonesia adalah satu-satunya
yang bangsanya terlahir dulu, baru negaranya dilahirkan kemudian. Ya, jadi ada selisih 17 tahun dari lahirnya bangsa Indonesia sampai ke lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ini adalah unik, hanya terjadi di Indonesia. Teman-teman bisa membuktikan ya dengan browsing ya, silakan cari ada nggak negara di seluruh dunia ini yang bangsanya lahir dulu baru negaranya berdiri. Loh, gimana dengan Israel misalnya? Ini Israel ini kan bangsa yang lagi disentimenin oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bagi yang nggak terdoktrin. Terlepas dari kita suka atau tidak suka dengan Israel ya, tapi tidak ada salahnya bahwa bisa kita jadikan contoh kasus. Jadi memang negara Israel itu kan berdirinya 1948. Sementara bangsa Israel itu kan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Loh, bukankah itu berarti bangsa Israel itu terlahir lebih dahulu daripada negaranya? Enggak, karena apa? Bangsa Israel itu ada karena garis keturunan. Jadi kalau teman-teman yang akrab dengan sejarah, utamanya sejarah yang ada di Alkitab, ya, gelar Israel itu adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub. Nah, kemudian Nabi Yakub punya 12 anak, itu nanti disebut sebagai 12 suku Israel. Nah, kemudian beranak pinak, bergenerasi-generasi sampai ribuan tahun, sampai sekarang itu adalah garis keturunan dari Nabi Yakub yang juga mendapatkan gelar sebagai Israel. Sehingga bangsa Israel itu tidak pernah dilahirkan. Ini berbeda dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memang benar-benar dilahirkan. Dia lahir dari ruang yang kosong. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum 1928 tidak ada orang yang mengatakan saya orang Indonesia. Ya itu macam-macam itu dengan berbagai suku ya, ada Jawa, Bali, Sunda dan lain-lainnya, dengan berbagai latar belakang kerajaan yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, bahkan keyakinan yang berbeda. Tiba-tiba ngumpul di tahun 1928 ingin melebur menjadi suatu bangsa karena satu tujuan, satu perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda pada saat itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah fenomena yang unik dalam sejarah peradaban manusia, di mana bangsa Indonesia itu lahir 17 tahun sebelum negaranya berdiri. Nah, maka dari itu para pendiri Republik Indonesia juga membuat sebuah konsep entitas politik yang juga unik, satu-satunya di dunia, yaitu sebuah lembaga tertinggi yang disebut sebagai MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, ini buat yang Gen Z mungkin banyak yang tidak familiar, tapi bagi yang generasi saya, ketahuan yang umurnya ya, generasi saya yang ke atas, tentu kita cukup akrab dengan istilah MPR. Ya, jadi MPR itu ya sebetulnya dalam konsepsi kebangsaan, dia adalah perwujudan dari bangsa Indonesia. MPR itu adalah wajah kita. Kan ada konsep bangsa, ada konsep negara ya. Kalau negara kita kan jelas namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara ini kan sebetulnya sebagai rumah bersama untuk bangsa Indonesia. Nah, keberadaan bangsa Indonesia ini mewujud dalam sebuah entitas politik yang bernama MPR. Maka dari itu ya, karena sejarahnya Indonesia ini kan bangsanya terlahir dulu, baru negaranya dibentuk. Maka dari itu bangsa adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah konsep yang namanya Indonesia ini. Maka dari itu kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 yang orisinil ya, di situ di pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Nah, jadi pemegang kedaulatan itu ya dalam konsep Indonesia yang awal itu adalah MPR, karena MPR itu adalah representasi dari bangsa Indonesia. Nah, cuman pada saat reformasi kita tahu ada amandemen Undang-Undang Dasar selama kurun waktu 1999 sampai 2002. Nah, di situ redaksionalnya dirubah. Jadi pasal 1 ayat 2 yang awalnya kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR, di situ diganti, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Kedaulatan tertinggi yang katanya ya dipegang oleh rakyat, tapi pada kenyataannya diemban oleh konstitusi. Nah, konstitusi itu adalah wajah negara. Artinya konsep keindonesiaan setelah reformasi, karena kedaulatan tertinggi ada di konstitusi ya, itu artinya
negara adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Beda dengan konsep awalnya, di mana bangsa adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa itu diwujudkan dalam bentuk MPR. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, memegang kedaulatan adalah rakyat, tapi melalui konstitusi. Nah, ini artinya membuat sistem politik kita saat ini sudah tidak lagi unik. Itulah kenapa saat ini MPR sudah bukan lagi lembaga tertinggi negara. Ya, bahkan sekarang kayaknya peran MPR ini sebatas melantik presiden dan wapres terpilih ya. Nah, itulah kenapa perjuangan kami di sini ya, termasuk lewat channel YouTube ini, kami ingin mengembalikan lagi ruh berbangsa dan bernegara sesuai dengan konsepsi para pendiri Republik Indonesia awalnya, di mana MPR harus kita perjuangkan untuk kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Artinya kita menjadikan MPR yang merupakan perwujudan bangsa ini sebagai fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika MPR berfungsi ya sebagai fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, itu artinya kita bisa menjalankan sistem politik kita sesuai dengan spirit yang ada di sila keempat, yaitu permusyawaratan perwakilan. Jadi kita memilih pemimpin-pemimpin terbaik negeri ini dengan metodologi permusyawaratan atau diskusi. Jadi bukan pemilu yang coblos-coblosan yang sangat mahal, memecah belah rakyat dan sangat mengandalkan pencitraan seperti saat ini. Loh, apakah itu artinya kita akan kembali ke Orde Baru? Enggak, tenang aja. Ya, SJW, tenang, jangan meradang dulu ya. Kalau kalian mengatakan bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi adalah konsep Orde Baru, itu artinya kalian buta sejarah. Karena konsep MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu sudah tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Intinya kita coba deh punya semangat yang sama untuk mengembalikan MPR ke konsep aslinya sebagai lembaga tertinggi negara dulu ya. Nanti penjelasan lebih jauh kalian bisa ikuti video ini. Artinya kalau MPR sudah bisa dikembalikan ke posisi lembaga tertinggi negara, kita bisa mengupgrade sistem politik kita dengan cara yang unik ya. Salah satunya dengan konsepsi demokrasi tanpa partai. Loh, kok bisa demokrasi tanpa partai? Ya bisa. Kalian ya kalau sudah nggak sabar pengen tahu ya gimana konsep demokrasi tanpa partai, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Di situ ada link ke video penjelasan secara menyeluruh tentang konsepsi Indonesia tanpa partai, atau di situ ada link ke Google Drive di mana kalian bisa download konsep membangun demokrasi Indonesia tanpa partai dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi sebagai penutup dari video ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa sejarah terbentuknya Indonesia ini adalah unik, satu-satunya di dunia. Bangsanya unik, negaranya unik, maka sistem politiknya juga harus unik.